Pernah kepikiran nggak, siapa sih yang mastiin smartphone di tangan kamu atau mobil yang kamu kendarai itu berfungsi sempurna pas keluar dari pabrik? Nah, itulah dunianya Quality Assurance atau biasa disingkat QA. Hari ini kita bakal bongkar tuntas peran super penting di balik setiap produk keren yang kita pakai. Kita semua pasti pernah deh ngalamin, iya kan? Beli barang baru, baru dipakai sebentar udah rusak aja. Nyebelin banget rasanya. Nah, di balik setiap produk yang awet dan bisa diandalin, itu ada pahlawan tanpa tanda jasanya. Mereka inilah tim Quality Assurance. Banyak banget nih yang masih suka ketukar antara QA dan QC. Gini deh cara gampang bedainnya. Bayangin QA itu kayak pelatih sepak bola. Tugasnya nyiapin strategi, latihan, dan sistem biar timnya nggak bikin kesalahan pas tanding. Jadi sifatnya mencegah. Nah kalau QC itu wasitnya, dia ngecek di akhir pertandingan ada pelanggaran atau enggak. Jadi QA itu bikin sistemnya bener dari awal. QC mastiin hasilnya bener di akhir. Oke, siap? Yuk, kita mulai perjalanan kita buat ngerti gimana sih caranya QA jadi penjaga gawang kualitas di setiap tahap, dari mulai bahan mentah sampai produknya nyampe ke tangan kita. Jadi, kalau kita ngomongin definisi resminya, Quality Assurance itu departemen yang proaktif. Misi utamanya itu bukan buat nemuin produk cacat, tapi buat ngebangun sistem dan proses yang mencegah cacat itu muncul. Kuncinya di situ, mencegah. Tujuannya apa? Ya jelas, buat jaga nama baik perusahaan, dan yang paling penting, bikin pelanggan senyum puas. Terus, kerjaan sehari-hari seorang profesional QA itu ngapain aja sih? Yuk kita intip misi utama dan tanggung jawab mereka dari dekat. Tugas utama mereka itu ngawal kualitas di internal perusahaan. Anggap aja mereka itu DNA kualitas yang harus ada di seluruh proses produksi. Mulai dari bahan baku yang datang, komponen-komponen kecil, barang setengah jadi, sampai produk yang udah siap kirim, semuanya harus lolos standar mereka. Nggak ada kompromi. Nah, yang seru, peran QA itu nggak cuma di dalam pabrik aja loh. Mereka ini juga jadi jembatan komunikasi ke dunia luar. Mereka yang ngurusin hubungan sama supplier biar bahan bakunya bagus. Mereka juga yang mantau feedback dari pelanggan. Dan bahkan, mereka yang ada di garis depan buat nanganin komplain kalau ada masalah kualitas. Kalau dilihat dari operasionalnya, kerjaan mereka itu muter terus, nggak berhenti. Mereka ngawasin produksi, rutin ngadain audit, ngambil sampel produk buat dites, biar risikonya ketahuan dari awal. Nah, dari data-data itu semua mereka bikin SOP yang lebih baik, ngasih training ke tim, dan terus-terusan cari cara buat perbaikan. Ini mesin yang nggak pernah berhenti buat jadi lebih baik. Oke, dari urusan harian, sekarang kita naik level sedikit. Kita bakal lihat peran strategis QA di perusahaan, dan gimana mereka jadi motor penggerak kesuksesan bisnis dari belakang layar. Di level strategis, QA ini otaknya kualitas. Mereka yang nentuin target kualitas buat seluruh perusahaan. Mereka juga yang mastiin perusahaan patuh sama standar dunia, kayak ISO 9001. Dan yang gak kalah penting, mereka ngitung sesuatu yang namanya Cost of Poor Quality atau KODOPQ. Ini tuh gampangnya, semua biaya yang keluar gara-gara kualitas jelek, biaya retur, perbaikan, sampai kehilangan kepercayaan pelanggan. Kalau ini nggak diurus, bisa gawat buat keuntungan perusahaan. Gimana? Mulai tertarik sama peran ini? Oke, kalau gitu kita bedah yuk. Apa aja sih kunci sukses di bidang QA? Skill teknis dan non-teknis apa yang wajib banget kamu kuasai? Pertama, kita buka dulu kotak perkakas teknisnya. Isinya semua soal logika, data, dan analisis tajam. Seorang profesional QA itu senjatanya banyak. Ada yang namanya Six Sigma, ini jurus buat ngilangin cacat produk. Ada FMEA, ini kayak ilmu ngeramal buat nebak apa yang bisa salah sebelum kejadian. Terus ada SPC yang pakai statistik buat mantau proses produksi. Tentunya, jago ngolah data pakai Excel dan paham standar mutu kayak ISO itu udah jadi pondasi utamanya. Tapi jago teknis doang nggak cukup. Kamu juga butuh kotak perkakas yang satu lagi, yang isinya soal kemampuan komunikasi dan pola pikir yang benar. Integritas itu nomor satu, karena kamu adalah penjaga standar. Terus, kamu harus super teliti dan analitis. Komunikasi yang persuasif dan jago negosiasi juga penting banget, karena kamu harus bisa meyakinkan departemen lain. Tapi yang paling penting dari semuanya, kamu harus punya gairah buat bikin semua hal jadi lebih baik setiap hari. Jadi, setelah kita bahas semua tadi, kira-kira kebayangkan profil ideal seorang profesional QA itu kayak gimana? Pertanyaannya, apakah kamu punya kualifikasi yang dibutuhin? Nah, kalau kamu mau mulai karir di sini, jalurnya itu lumayan jelas.
biasanya dimulai dari gelar sarjana teknik. Terus, kamu wajib banget ngerasain langsung suasana pabrik selama 2-3 tahun. Setelah itu, naikin level dengan sertifikasi auditor ISO 9001. Dan kalau kamu mau jadi bintangnya, sertifikasi Lean Six Sigma itu bakal jadi nilai plus yang luar biasa. Jadi, gimana menurut kamu? Setelah ngeliat peran yang penuh tantangan tapi juga sangat memuaskan ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu ngelihat dirimu sendiri sebagai penjaga kualitas di masa depan? Kalau kamu punya hasrat untuk kesempurnaan dan perbaikan tanpa henti, bisa jadi ini panggilan karirmu. Kalau jawabannya iya, wah, perjalananmu baru aja dimulai. Ayo, jadi bagian dari mereka yang nggak cuma bikin produk, tapi bikin produk yang hebat. Tingkatkan skill kamu bareng kita di eduindustry.com. Sampai ketemu di sana.